teman-teman, selamat datang kembali di videoku. Nah, kali ini aku membuat tutorial ataupun tips dan trik tentang aglonema. Ya, yaitu bagaimana cara menangani ataupun mengatasi kutu putih yang ada di batang daun aglonema. Nah, seperti yang kalian lihat ini. Nah, ini menurut aku pribadi ini adalah kutu putih atau bisa juga disebut sebagai sejenis hama pengganggu yang bisa merugikan tanaman hias kita, khususnya aglonema. Memang sebenarnya jika diperhatikan ini terlihat sepele gitu ya, ala cuman putih yang ada di daun dan di batang, ntar juga akan hilang sendiri. Nah, bagi sebagian orang mungkin itu sangat biasa, tetapi bagi aku pribadi itu luar biasa ya. Kenapa? Ya, bagi kita pencinta tanaman hias, khususnya aglonema, itu harus sangat diperhatikan sekali. Apa sih dampaknya kutu putih jika terus menempel di batang tanaman ataupun daun, khususnya di aglonema? Faktor negatifnya itu ataupun efek sampingnya itu bisa menyebabkan kerusakan yang ada pada daun, kemudian bisa saja terjadi pembusukan di batang tanamannya, dan jika dia menempel di daun maka akan mengakibatkan daun tumbuh ataupun muncul tidak sempurna, maka dia akan bengkok-bengkok ya. Itu efek sampingnya. Nah, efek negatifnya juga bisa menyebabkan ya kerusakan pada tanaman. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa tanaman itu yang berharga adalah keindahan daunnya, keindahan bunganya, keindahan batangnya. Jika itu rusak, maka ya bila kita berjualan aglonema tentunya itu memiliki efek samping yang sangat buruk, dan tanamannya kita berujung tidak akan laku dijual. Nah, hal yang paling utama yang aku lakukan untuk mengatasinya adalah saya menggunakan Puradan 3GR ya. Boleh silakan kalian beli di toko pertanian ataupun di toko-toko tanaman hias ya. Nah, Puradan ini adalah pestisida ya. Sebenarnya Puradan ini adalah pestisida tabur, tetapi aku pribadi di sini aku larutkan di dalam air. Kebanyakan orang menggunakan Puradan ini ditaburkan di atas tanah. Tapi kegunaannya maksudnya di atas tanah itu untuk menghindari cacing ataupun hama-hama pengganggu yang berada di tanah dan di dalamnya. Tetapi ini tidak berefek pada kutu putih yang menempel di daunnya dan yang menempel di batangnya. Kemudian larutkan di sebuah botol atau sprayer ya, sekitar 200 ml. Kemudian Puradannya setengah sendok makan saja. Kocok hingga merata dan hingga airnya berubah warna. Terus dikocok mungkin ya selama setengah menitan lah. Boleh menggunakan botol-botol sprayer bekas ya, yang terpenting botolnya masih berfungsi. Kemudian semprotkan di areal-areal yang terdapat kutu putih, di daun, di batang,
Di areal yang tidak ada kutu putih juga diperbolehkan. Karena apa? Karena terkadang yang terlihat oleh mata itu tidak ada gitu, tapi ternyata karena mungkin hambanya terlalu kecil sehingga tidak terlihat oleh mata. Jadi semprotkan saja secara merata di areal seluruh tanaman yang terjangkau oleh kita. Nah, mungkin ada yang bertanya berapa kali sih ini dilakukan? Sebaiknya lakukan dulu sekali, kemudian lihat hingga sekitar 4 atau 5 hari kemudian kutu putihnya masih menempel atau tidak. Jika masih menempel, silakan lakukan kembali setelah 5 hari. Nah, mungkin ada yang bertanya di YouTube ataupun di video lain, saya lihat untuk mengatasi kutu putih bukan seperti ini. Ya, ini merupakan tips dan trik dariku. Perbedaan itu ya jadikanlah sebagai referensi buat kalian. Jadi perbedaan itu jangan dibuat sebagai pertentangan, permasalahan. Jadikanlah referensi. Mana yang menurut kalian itu bagus, baik, ya silakan lakukan. Jika menurut kalian tips dan trik saya ini tidak bagus, ya boleh silakan ditonton saja, tidak usah dilakukan pun tidak apa-apa. Nah, oke, setelah itu setelah disemprotkan, diamkan dulu ya. Diamkan dulu tanaman hiasnya selama 15 menit agar meresap ataupun berdampak pada kutu putihnya. Kemudian setelah 10 menit atau 15 menit siram dengan air biasa ya hingga merata. Setelah disemprotkan, disiram ke seluruh tanaman yang kita semprotkan tadi. Nah, setelah itu silakan diredupkan dulu ya, jangan dulu dijemur di terik matahari, diamkan dulu di daerah teduh sekitar 4 atau 5 hari. Nah, jika sekitar 4 atau 5 hari jika kutu putihnya belum juga hilang, boleh diulang kembali setelah 5 hari. Namun jika kalian ada referensi video lain yang membuat kalian lebih lebih nyaman, silakan gunakan. Nah, ini merupakan referensi video untuk mengatasi kutu putih dariku ya. Oke, nah itulah penjelasan singkat. Mungkin di dalam hal aku menjelaskannya kurang dipahami, aku pribadi mohon maaf. Jika suka dengan video ini, boleh silahkan like dan share-nya. Atau jika ingin berbagi pengalaman mengenai kutu putih yang ada pada aglonema, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih di tutorial tips dan trik tanaman hias khususnya aglonema.